Seorang ibu walaupun salah, ngomongnya tetap diaminkan para malaikat. Maka ibu-ibu yang baik tidak akan mengatakan yang tak baik kepada anaknya. Andai dia marah betul, dia akan panggil, ya calon menteri pertanian, ya calon jenderal, dia minta. Sekarang perempuan kalau marah sedikit, anak setan. Mohon maaf Habib, saya begitulah. Jadi kadang banyak jamaah ini bertanya, kenapa lah anak saya ini seperti setan Pak Ustadz? Ibu dulu bilang gitu. Iya memang betul Pak Ustadz. Doa ibu dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya carilah nama yang baik. Tempat kita ini yang paling tinggi ini adalah atap. Atap itu bahasa Arabnya saqfun. Orang yang ilmunya sampai ke atap, saqaf. Karena orang Indonesia susah menyebut saqaf, maka ditulis as-segaf. Saqaf, ilmu yang sampai ke atap. Dan doa itu dikabulkan Allah SWT. Diberi ibu yang solihah, mendapatkan nama yang baik, diberikan makanan yang baik. Makanan ini hati-hati. Satu piring nasi, saya nggak makan nasi Pak Ustadz, lontong. Satu piring lontong, enggak juga Pak Ustadz, terserahlah mau makan apa. Satu piring itu berubah menjadi setetes darah. Setetes darah akan masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke atas otak. Dari jantung menyemburkan darah membawa oksigen naik ke otak. Makanya Allah menyebut otak. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nasiyatin, ubun-ubun, otak bagian depan. Kazibatin, penipu, pembohong, pendusta. Khati'atin, pelaku dosa. Yang melakukan dosa kan tangan, yang melakukan dosa kan kaki, bukan otak. Otak memerintahkan mata, otak memerintahkan tangan, otak memerintahkan kaki. Jadi kalau ada tangan, kaki, mulut yang jahat, nakal, itu berasal dari otak, dan otak berasal dari darah, dari jantung, dan jantung berasal dari makanan. Makanya kata Nabi dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Jaga makananmu, maka doamu akan dikabulkan Allah. Ibunya baik, namanya baik, makanannya baik. Inilah rahasia Ma'had Darul Lughah wa Da'wah. Ini yang akan kita jaga untuk generasi yang akan datang. Tadi saya mulai 7:30, sekarang jam 8:30 kurang 10. Ustaz Abdul Somad itu di mana-mana 60 menit sesuai yang tertulis di Dalwa Water. Kemarin Ustadz tausiah botol minumannya mereknya dicopot, nggak boleh ada, tapi di Dalwa botolnya ada. Apapun yang perlu kita lakukan zaman ini membangkitkan ekonomi umat. Selama ini Ustaz Somad tausiah 600 ml, betul. Di Dalwa kenapa panjang? Anak buah naga. Saya hari ini tidak merasa sedang tablik akbar menggelegar. Saya hanyalah seorang Al-Fakir Abdul Somad yang sedang ngobrol, bercerita. Makanya kalau nanti ada komen atau orang cerita, Ustaz kemarin waktu di Dalwa itu kok enggak seperti biasanya ya. Yang pertama, memang hari ini luar biasa, berhadapan dengan pabrik ulama masa depan. Dan memang hari ini luar biasa. Habib Sagaf, Habib Muhammad bin Anis, Habib Ja'far, 3 Habib. Jadi anak ini sekarang seperti kontes dacil, dai cilik yang sedang dinilai oleh para habaib. Doakan supaya Habib-Habib ini bermurah hati, dan yang menang akan masuk surga bersama kakek mereka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka jelas, nasabnya jelas, nasibnya jelas. Kita paling tidak, kalau nggak jelas nasib, nggak jelas nasab, paling nggak nasib kita perbaiki. Sudahlah nggak jelas nasab, nasib nggak jelas. Terus masuk surga mau bawa apa?
Alhamdulillah ibu-ibunya dididik oleh para habaib, dididik Hubabah, doa beliau. Saya datang jauh-jauh dari Pekanbaru Riau ke Jakarta 1 jam 30 menit, 90 menit, 100 kurang 10 menit. Dari Jakarta udah mau turun, diumumkan kepada seluruh penumpang yang akan ke Surabaya tidak turun, naik lagi. Nunggu naik pesawat sampai kemari, lalu kemudian mampir ke Jombang ke tempat ibu mertua, lalu kemudian sampai kemari untuk apa? Untuk mengambil barokah. Dibacakan oleh Hubabah tadi Al-Fatihah. Kata Habib Segaf, tolong bacakan untuk Ustaz Abdul Somad supaya dia sehat, karena Habib Segaf sangat khawatir dengan saya, karena dilihatnya saya nggak gemuk-gemuk. Maka dari tadi makanan itu beliau kasih. Kata beliau, Ustaz Somad ini nggak gemuk ada dua kemungkinan. Yang pertama sangat menjaga, yang kedua sangat menderita. Apa tadi makanan dikasih, Masya Allah, ada rawon, ada gulai putih, ada nasi kuning, lalu tempat beliau dikasih lagi minum. Saya pun waktu minum itu sulit untuk diungkapkan kata-kata, karena kata begitu miskin untuk mewakili rasa. Lalu kemudian sampai kemari, Masya Allah, tabarak. Di tempat-tempat lain kadang kita tahu siap pengajian, makanannya banyak, cuman nggak dibuka dan nggak dipersilakan. Kita pun segan. Di tempat Habib dipersilakan, diberi. Tadi berapa kali beliau nyuruh saya minum, Ustadz, minum itu minuman khas, Masya Allah. Dalam hati saya, apakah santri begini juga? Rupanya betul, kantinnya Masya Allah, tabarakallah, sehat-sehat semua. Apa kata Habib? Kita ingin menunjukkan pesantren tidak boleh dipandang sebelah mata. Pesantren bangunannya mesti bagus, makanannya mesti sehat. Ustaz Somad, tunggu dulu, jangan tepuk tangan dulu, tunggu, tahan. Keluar tadi. Ustaz Somad, ini kampus laki-laki, ini kampus perempuan. Coba perhatikan di dinding-dindingnya, AC, masuk ke dalam, pintu gerbangnya tidak sembarangan orang mesti masuk. Baru sampai kemari, lantainya Masya Allah, tabarakallah. Andai tidak hujan, bagaimana bisa 7.000 orang menampung? Jangan heran nanti kalau Ustaz Somad sampai di sana, yang di depan tuh hanya sebagian lagi di atas sana, atas di atas juga, Masya Allah. Walaupun nampaknya Ustaz Abdul Somad yang tampil di sini, kamera tertuju ke Ustaz Abdul Somad, yang di samping Habib Sagaf bin Hasan Baharun Ustaz Abdul Somad, tapi boleh jadi Ustaz Abdul Somad masuk surga karena doa mereka yang ada di sana. Begitu cara mendoakan mereka yang di tangga sana. Begitu cara membahagiakan, membesarkan hati mereka. Insyaallah, tabarakallah. Saya sangat ingin punya anak perempuan. Anak saya pertama laki-laki, saya laki-laki. Adik saya laki-laki. Anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Pernah diprank sama dokter. Selamat Ustadz, anaknya perempuan. Saya siapkan nama dari Maroko. Orang Maroko kalau ketemu, kaifa haluk, labas alik, jawabannya Mizyan. Mizyan artinya baik. Saya siapkanlah nama perempuan yang baik, tak ada bandingannya, Mizyana Bella Nazira. Siap ini nama. Begitu lahir laki-laki. Tanya dokter, kata Pak Dokter, kata Ibu Dokter, dokter untuk perempuan mesti perempuan. Mudah-mudahan adik-adik nanti jadi dokter spesialis kandungan. Supaya jamaah yang selalu nanya ke saya, bolehkah memeriksakan istri ke dokter laki-laki? Saya bilang boleh kalau pilihannya dua, mati. Makanya dokter perempuan mesti diperbanyak. Lahir laki-laki. Kata Bu Dokter kemarin perempuan. Anak Ustadz pandai menyembunyikan sesuatu. Situlah saya paham. Makanya kalau saya ngasih nasihat tadi,
Itu sebenarnya saya sedang ngobrol-ngobrol dengan anak perempuan saya. Kata Ustaz anak perempuan, tapi tadi kok panggil adik? Tadi saya mau manggil anak atau adik, tapi mau manggil anak rasanya masih terlalu muda. Melihat perempuan, mereka adalah adik kita, mereka adalah anak kita, mereka adalah ibu kita, mereka adalah saudari kita. Maka kita tidak akan menganiaya dan menyia-nyiakan mereka. Di balik Nabi Musa alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Yuhannis namanya. Di balik Nabi Ibrahim alaihissalam ada seorang perempuan yang luar biasa, Umailah namanya. Di balik Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perempuan yang luar biasa, Aminah namanya. Dan ada satu perempuan yang disebut setelah nama Nabi langsung nama dia, Isa ibnu Maryam. Maryam luar biasa. Jangankan laki-laki yang datang kepadanya, malaikat yang datang kepada dia, apa kata dia? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, wahai engkau anak muda, jangan kau dekati aku. Arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Kami kirimkan malaikat Jibril dalam bentuk anak muda yang ganteng luar biasa. Apa jawab Maryam ketika itu? Inni a'udzu birrahmani in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kau dekati aku. Allah jaga dia dengan penjagaan yang luar biasa. Sampai akhirnya ketika dia mengandung diuji Allah sesuai dengan sifat. Kalau sifatnya iffah, menjaga diri, diuji Allah dengan fitnah yang luar biasa. Maka dia tak tahan mendengar ucapan kata-kata yang luar biasa dari mereka di kota. Dia pun mengungsikan diri. Fa'aja'ahal makhadu, sampai akhirnya dia melahirkan anak. Lahirlah seorang anak yang luar biasa bernama Isa ibnu Maryam. Di balik nabi-nabi yang hebat, di balik wali-wali Allah, di balik para habaib yang gagah perkasa, ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Begitu juga 20 tahun akan datang. Tahun 2032, 2042, 2052 akan lahir ulama-ulama pemimpin masa depan dari adik-adik yang luar biasa, insyaallah. Itulah agaknya yang dapat disampaikan oleh Al-Fakir Abdul Somad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan dan kesilapan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.